Oke, jumpa kembali di channel Maulana Iska. Oke, untuk kali ini kita lanjut tutorial hipnotis untuk pemula, dimana kita lanjut yang kemarin ya, tutorial hipnotis ini part 2, dimana kemarin part 1 itu membahas tentang preinduksi ya, lebih ke preinduksi, meskipun ada 5 cara untuk memasuki pikiran bawah sadar seorang atau untuk melakukan hipnotis, yaitu preinduksi, induksi, deepening, sugesti, terminasi. Nah, poin pentingnya tetap 5 itu ya. Oke, untuk kita bahas detailnya di poin kedua, pre-induksi. Induksi ya. Sorry teman-teman. Oke. Untuk induksi sendiri kita bahas di dalam ini area pikiran sadar dan bawah sadar, di mana pikiran sadar itu mempunyai 20% dalam pola berpikir kita ya, sifat ataupun pola berpikir kita, dan 80% kita dikuasai oleh pikiran bawah sadar atau kebiasaan kita. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung menuju ke video tutorialnya yang diperankan oleh master hipnotis kita ya. Oke, kita simak dulu, nanti saya akan menjelaskan lagi di mana tahap ini tahap induksi titik fokus. Oke. Lo lihat ke ujungnya, lo lihat ke ujung jari lo ini, oke? Lo lihat terus, fokus, oke? Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, oke, bagus, oke? Lihat terus, fokus. Rasakan dia semakin dekat itu semakin ngantuk gitu, mata lo semakin berat, semakin berat terus, semakin berat, semakin ngantuk, dan saat jari lo ini menyentuh kening lo akan tidur. Oke, bagus. Masuk ke relaksasinya lebih dalam, lebih nyenyak lagi, lebih dalam lagi, dan lebih nyenyak lagi. Oke Desi, di hitungan ketiga nanti gua akan membangunkan lo, tapi nggak tahu kenapa nama lo itu hilang dari pikiran lo, dan lo saat lo pengen mengingat nama lo itu, maka lo semakin lupa dan semakin lupa dan terus semakin lupa dan semakin lupa. Oke, jadi setiap tarikan nafas lo saat ini membuat diri lo semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks, lebih nyaman lagi, lebih dalam lagi tidurnya. Dan nanti di saat lo gue bangunkan, entah nggak tahu kenapa lo lupa sama nama lo, dan semakin mau lo ingat itu semakin lupa. Kalau paham anggukin kepala. Oke, bagus. Nah teman-teman, di sini proses. Oke, sebelum jauh untuk menyimak videonya, saya jelaskan dulu ya, dimana posisi si subjek atau klien sudah dalam posisi tertidur. Sebenarnya tidak tidur ya, itu posisi dia sudah memasuki pikiran bawah sadarnya, karena si hipnotis sudah memulai memasuki pikiran bawah sadar si target. Oke, kita flashback dulu. Oke, sampai di sini si penghipnotis atau master hipnotis ini mengarahkan untuk si subjek melihat fokus dari titik jari ya, dimana titik fokus itu sering digunakan pas saat kita hipnoterapi ya, karena di sini posisinya sangat nyaman ya, dan ini biasanya terjadi karena saling percaya. Preinduksinya sudah ada, dimana di awal dia memang sudah kenal dan si penghipnotis juga sudah tahu karakter si subjek. Nah, di sini dimulailah langsung dengan tahapan induksi, mulai untuk membebas pikiran critical area atau pikiran sadarnya. Nah, saat si target sudah terfokus, si penghipnotis mulai memasukkan sebuah kata-kata di mana tadi setiap hembusan nafas membawa Anda semakin rileks, semakin nyaman, ataupun terus fokus dan rasakan bahwa diri Anda semakin ngantuk ataupun semakin lelah memandang. Dan pas saat lanjut dulu. Oke.
Terus semakin berat, semakin berat, semakin ngantuk, dan saat jari lu ini menyentuh kening lu akan tidur. Nah, saat dia mulai, oke lanjut lagi ya. Saat si subjek sudah mulai lelah matanya memandang ujung jari atau titik fokus tersebut, si penghipnotis langsung memasukkan kata-kata nanti, ataupun jika si tangan si yang telah dipandang tadi ketika mendekat di kening, dia akan tertidur. Nah, pas saat itu gunakanlah keyakinan, kepercayaan diri, dan power atau kata-kata yang memerintah untuk tidur. Maka yang terjadi si subjek akan tidur. Lah, tipe si subjek ini adalah tipe sugestif ya. Dimana tipe sugestif itu mudah sekali menerima saran dan masukan. Nah, saat itu si penghipnotis langsung saja bilang tidur. Nah, yang terjadi dia sebenarnya bukan tidur, tapi pikiran bawah sadarnya menerima untuk seperti tidur. Nah, dimana saat posisi tidur ini langsung ditambahkan lagi semakin lelap, semakin dalam. Itu tujuannya untuk dipening ya, meskipun dipening permulaan ataupun masih di gelombang yang mengarah ke alfa ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di saat posisi klien tersebut tertidur seperti ini, langsung saja kita bawa semakin jauh, semakin dalam menuju pikiran bawah sadar, yang dimana pikiran kritik itu semakin tidak aktif ya. Dalam arti tidak aktif ini dibypass. Nah, saat pikiran sadar dibypass, si subjek ini merasa semua perintah dari si penghipnotis akan dijadikannya seperti kenyataan. Nah, saat meskipun dalam hal ini perintah yang diterima itu sesuai dengan keyakinan si subjek. Dalam arti keyakinan perintah yang diberikan itu tidak terlalu merugikan si subjek, karena sebetulnya subjek itu bukan tidak sadar sepenuhnya ya. Bahkan ini kalau di psikologi ini sangat-sangat sadar ya, sangat-sangat terfokus karena inderanya sudah sebagian diturunkan dan ini digunakanlah kefokusannya. Sangat-sangat terfokus ini ya teman-teman. Nah, saat digunakannya pikiran bawah sadar ini, dia itu mampu menerima semua informasi yang bersifat positif, meskipun dalam arti agak lucu ataupun gimana, itu adalah prosesnya, proses dipening ya ini. Langsung saja kita sekalian masuk poin ketiga ya, dipening itu seperti ini ya teman-teman. Kita coba. Oke, bagus. Masuk ke relaksasinya lebih dalam, lebih nyenyak lagi. Masuki alam relaksasi yang lebih jauh, lebih dalam, lebih lelap, itu termasuk dari poin dipening. Nah, di poin dipening ini si target pun akan seperti merasa sangat nyaman, sangat tenang, karena saya pernah mencoba untuk self hypnosis ya, atau hipnotis diri sendiri. Nanti saya bahas, mungkin saya upload caranya gimana. Nah, di posisi dipening ini kita membutuhkan ketenangan pemikiran. Kalau bisa kata-kata itu diulang agar pikiran bawah sadar itu mengenal itu kata yang pasti ya, dalam arti pasti itu lengkap, perintahnya jelas, karena dia tidak mampu memfilter. Jadi kita harus memberi perintah yang jelas saat dipening ini. Dia harus jelas dan lengkap, dimana kalau kita memberikan waktu ataupun sebenarnya kita sering mengalami ini jika ingin bangun tengah malam ya. Kita sering ingatkan dalam pikiran kita, ada misalnya kita mau nonton bola, ataupun bagi yang beragama Islam bisa untuk sholat tahajud. Itu sebenarnya kita bisa memprogram pikiran kita untuk terbangun nantinya. Oke, kita lanjut lagi ke video lebih dalam lagi dan lebih nyenyak lagi. Oke Desi, di hitungan ketiga nanti gua akan membangunkan lu, tapi nggak tahu kenapa nama lu itu hilang dari pikiran lu. Nah, ini untuk mengetes apakah perintahnya si
dari si penghipnotis itu sudah masuk atau belum, karena ada banyak tipe orang yang sudah masuk di bawah sadar itu masih kritiknya itu masih main, dalam arti logikanya itu masih main. Nah, nanti kita simak apakah dari proses deepening ini berjalan dan pemberian sugesti yang ringan ini akan berjalan. Kita simak. Dan lo saat lo pengen mengingat nama lo itu, maka lo semakin lupa dan semakin lupa dan terus semakin lupa dan semakin lupa. Oke? Jadi setiap tarikan nafas saat ini membuat diri lo semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks, lebih nyaman lagi, lebih dalam lagi tidurnya. Dan nanti di saat lo gue bangunkan, entah nggak tahu kenapa lo lupa sama nama lo. Dan semakin mau lu ingat itu semakin lupa. Kalau paham aku gini paham. Oke, bagus. Nah teman-teman, di sini proses induksi namanya. Jadi dia langsung ke induksi tanpa preinduksi. Jadi kita akan mencoba biar Desi merasakan sesuatu itu seperti apa. Oke Desi, semakin dalam lagi. Dan di hitungan ketiga, lu akan gue bangunkan, tapi nggak tahu kenapa lu lupa sama nama lu. Oke, paham ya? Ya kalau paham mungkin kepalanya. Oke, bagus. 1, 2, 3. Tadi gua belum kenalan nama lu juga ya. Nama lu siapa? Nama lu siapa? Hah? Gak ada namanya dulu. Nama lu siapa? Siapa yang nama gue? Nah, lu. Namanya siapa? Oke. Proses pemberian perintah saat di pening tadi masuk ya teman-teman. Ini si target juga lupa dengan namanya sendiri. Nah, ini adalah tes dimana perintah itu sudah mampu diterima atau belum, tahu sebuah sugesti sudah diterima oleh si subjek atau belum ya. Nah, mari kita kembali ke materi ya. Nah, di sini materinya kita tampilkan area pikiran sadar. Itu sebetulnya sudah mulai ya, dalam arti mulai aktif itu sekitar 4 tahun. Meskipun itu belum terlalu aktif karena di sini usia anak 4 tahun sampai 10 tahun itu dia itu masih menerima semua perintah. Contohnya anak kita ya, kita perintahkan apa masih dia belum terlalu memberi kritik atau menolak ya, meskipun itu dia masih mampu membedakan baik buruk. Nah, seperti itulah yang terjadi dalam posisi hipnotis tadi. Jika suatu perintah yang terlalu merugikan, maka si subjek pun juga mampu menolaknya sebetulnya. Nah, jika itu masih dalam arti lelucon ya, dalam arti kan cuma sebuah tes di mana sugesti masuk atau tidaknya. Nah, nanti bisa dipelajari teman-teman, dibaca. Meskipun ilmu hipnotis ini adalah ilmu praktek ya, tapi kita harus pahami dulu teorinya gimana caranya. Dan intinya kita harus percaya diri, banyak-banyak praktek dan percaya diri. Dan kepercayaan itu adalah segalanya dalam semua ilmu ya. Kita kalau sudah percaya diri, kita bisa melakukan suatu hal meskipun ada keliruan, karena tanpa keliru kita tak akan belajar ya. Mungkin nanti di deskripsinya akan saya share linknya, PDF-nya, bisa di-download untuk teman-teman yang ingin memperdalam ilmu hipnotis ya, ataupun bagi pemula yang ingin memulai pelajaran hipnotis. Dan meskipun ada kesulitan nanti bisa ditanyakan, ada WA saya terbuka untuk segala ilmu. Nanti juga akan ada lagi selanjutnya proses deepening, itu ada banyak juga, nanti akan saya share untuk hipnoterapi ataupun yang lain-lain. Nah, untuk share semua itu saya minta bantu untuk demi kelancaran kita bersama, dan saya akan sering upload lagi dan berbagi ilmu lagi. Minta bantu untuk di subscribe channelnya Maulana ini dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi lainnya, karena masih banyak lagi ilmu-ilmu hipnotis yang saya akan bagikan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.